إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jemaah Rasul masih tulisan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena anugerah dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa bertemu kembali dalam majelis pada setiap ada subuh di masjid yang kita cintai ini dalam rangka membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang agung, hingga Allah Subhanahu wa taala mengikat derajat kita nanti di surga, sebagaimana yang telah kita sering dengar dari sabda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha la yablughu darajat as-sha'imil qa'im bi husnil khuluq. Innallaha la yablughu darajat al-'abdi darajat as-sha'imil qa'im bi husnil khuluqihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat hambanya setara dengan hamba-hamba yang lain yang melakukan sholat malam terus menerus dan juga puasa terus menerus, disebabkan akhlak terpuji yang dia miliki. Mungkin di antara kaum muslimin dan di antara kita yang sulit untuk diajak dirinya melaksanakan ketaatan yang sangat banyak, puasa atau salat malam, sulit dirinya dipaksa untuk melakukan ibadah tersebut. Tapi ternyata dia memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang agung. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba tersebut disebabkan memiliki akhlak yang mulia. Dan kita masih membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan hamba sahaya. Mungkin insyaallah pada malam kali ini kita akan selesaikan ya, secara ringkas karena tinggal beberapa bab lagi. Kemudian kita akan pindah ke bab yang lainnya tentang adab secara umum. Imam Bukhari rahimahullah taala memberikan bab hal yajlisu khalilu ma'ahu idza akal. Imam Bukhari berkata, apakah seorang majikan
duduk bersama budaknya ketika dia makan. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya, qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Ismail ibn Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Maka kita tidak perlu lagi meragukan tentang kesahihannya. Beliau mendapatkan hadis dari gurunya Musaddad ibnu Musarhad. Dia berkata bahwa saya telah menceritakan kepada kami Yahya. Ini Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Disebutkan dalam riwayat karena ketinggian serta kepiawaian Musaddad gurunya Imam Bukhari ini dalam meriwayatkan hadis, Yahya bin Sa'id sebagai guru-gurunya dari Imam Bukhari itu sangat memuji tentang hafalannya Musaddad. Bahkan kata Yahya bin Sa'id, sungguh wahai engkau Musaddad lebih pantas untuk meriwayatkan hadis dibandingkan diriku, karena kuatnya hafalan Imam Musaddad rahimahullah ta'ala sampai gurunya Yahya bin Sa'id Al-Qattan memuji hafalan dari Imam Musaddad rahimahullah ta'ala. An Ismail bin Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya Abu Khalid, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika seorang dari kalian didatangi oleh budaknya dengan membawa makanan, maka hendaklah sang majikan memerintahkan budaknya makan bersamanya. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak di dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sang majikan ketika sudah dibawakan makanan oleh budaknya, maka hendaknya sang majikan mengajak budaknya untuk makan bersamanya. Ini merupakan kemuliaan dan keagungan akhlak dalam agama Islam. Kalau bisa sang majikan makan bersama budak. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka menganggap budak itu seperti barang, yang bahkan sesuatu yang dihinakan. Syahnis Tohir menceritakan ketika dahulu masih ada perbudakan, orang-orang Eropa mengambil budak dari mana? Dari daerah Afrika. Beliau nyebut kalau salah negara Senegal. Itu dahulu tadi. Ketika dipilih budak, kalau sekalinya sakit budak tersebut, diapain? Dibuang ke sungai. Terus ambil lagi. Kalau sakit lagi buang lagi. Itu perbudakan yang terjadi di negara kafir. Mereka menganggap budak ini seperti barang
yang kalau sudah tidak bisa dipakai lagi atau tidak berguna lagi diapakan? Dibuang, dicampakkan. Sedangkan agama kita dengan kemuliaan dan keagungannya, justru ketika kita makan, ajak budak tersebut makan bersama kita. Kata Nabi SAW, fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Kalau seandainya sang majikan tidak mau makan bersama budaknya, maka hendaknya dia ambilkan sedikit dari makanannya untuk diberikan kepada budak. Kalau seandainya sang majikan ternyata tidak mau makan bersama budaknya, maka hendaklah dia berikan sebagian dari makanan tersebut kepada budaknya. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Sahih Bukhari juga, kata Nabi SAW, kenapa kita diperintahkan untuk makan bersama budak? Fa innahu waliyaharruhu wa ilajuhu. Karena sang budak ini yang telah lelah memasak untuk sang majikan, dan juga yang telah lelah mempersiapkan makanan ini untuk majikan. Jadi sebagai bentuk balas jasa dari apa yang dilakukan oleh budak, maka sang majikan mengajak makan bersama. Insyaallah ini ketinggian Islam yang sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Karena budak sudah bersusah payah memasak, kalau dahulu waliyaharuhu ini maksudnya dia berpanas-panasan. Dahulu kan pakai kayu bakar, menghitam, kemudian dia harus mempersiapkan segala macamnya agar makanan itu bisa matang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang majikan hendaknya makan bersama budaknya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak mau majikan dari budak tersebut untuk makan bersama budaknya, maka tidak dianggap dosa ya. Karena Nabi SAW tidak menganggap itu sebuah hal yang wajib. Fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Kalau seandainya memang tidak mau makan bersama budaknya, maka hendaknya dia ambilkan makanan dari makanan yang telah dipersiapkan untuknya, kemudian diberikan kepada budaknya sebagiannya. Kata Syekh Abdul Razzaq, in kana ta'am qalilan falyut'imhu biqalilihi wa in kana katsiran atau minhu bi ziyadah. Syekh Abdul Razzaq, kalau seandainya makannya sedikit ternyata, maka diberikan sedikit saja, tidak apa-apa. Misalnya 1 sendok makan, 2 sendok makan. Yang penting dia bisa mencicipi makanan yang telah dia buat dan merasakan apa yang dimakan oleh majikan. Kalau seandainya banyak yang telah dimasak, maka dia berikan yang cukup untuk budaknya. Allah Ta'ala. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullah ta'ala, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Yunus al-Qasri an ibni Abi Mulaik qala Abu Muhdhirah kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu idh ja'a Safwan ibn Umayyah bi jafnatin yahmiluha nafarun fi 'aba'ah fawada'uha baina yaday Umar fada'a Umar nasan masakin wa ariqa'a min ariqa'in nas hawlahu fa'akalu ma'ahu thumma qala inda dhalika fa'ala Allahu biqawm aw qala Allahu qauman yarghabuna an ariqa'ihim an ya'kulu ma'ahum faqala Safwan amma wallah ma narghabu anhum walakinna nasta'thiru 'alaihim la najidu wallahi min at-ta'ami at-tayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah azab dari gurunya Syekh Muhammad
dari Abdullah, ini maksudnya Abdullah ibnu Mubarak, dari Abu Yunus al-Basri, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abu Mahdurah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Saat itu dia duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu juga Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu hadir di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab itu sedang membuat sebuah undangan makanan. Jadi dibawakan ke hadapannya jafnah, itu tempat makan yang besar, yahmiluha nafarun fi aba'ah, karena besarnya banyak sekali manusia yang mengangkatnya. Umar mengundang acara makan-makan tersebut orang-orang miskin dan juga para budak. Jadi undangannya untuk orang-orang miskin dan para budak. Kemudian mereka, yaitu orang-orang miskin dan budak-budak, makan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saat itu Umar menjadi khalifah. Dan bagaimana ketinggian dan kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu serta tawaduannya. Saat menjadi khalifah bukan mengesampingkan, bukan jauh dari orang-orang yang miskin serta para budak. Justru Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengundang orang-orang miskin dan para budak makan bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Padahal Umar bin Khattab siapa? Khalifah kaum muslimin yang di zaman beliau menaklukkan Persia, mendapatkan banyak sekali ghanimah, dan saat itu kaum muslimin sedang jaya-jaya. Kata Syekh Abdul Razak, wa hadha min kamali tawadu'i salaf wa kamali akhlaqihim wa nubuli ta'amulihim wa ragbatihim fima 'inda Allah ta'ala wa bu'duhum 'anil 'uluwi wal kibr wa ghairi dzalika minal ma'ani. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana seorang khalifah, seorang pemimpin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, khulafaur rasyidin, benar-benar tawadhu. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Yang diundang bukan orang-orang kaya di antara para sahabat, atau di antara kawan-kawannya. Tidak, yang diundang adalah orang-orang miskin, para budak yang diundang oleh Umar bin Khattab. Biasanya Pak, kalau misalnya sudah memiliki jabatan, sudah memiliki kekuasaan, sudah memiliki kemewahan, bahasa kita bahwa gengsi ya, mengajak orang-orang miskin, mengajak anak-anak yatim, mengajak. Kalau sekarang tidak ada budak, orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan untuk makan bersama. Tapi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengundang orang-orang yang miskin, para budak untuk makan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan ini juga yang dilakukan oleh anaknya. Sebutkan Abdullah bin Umar tidaklah makan kecuali makan bersamanya orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Maka disebutkan, nyamaskan yang Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar pernah
diprotes sama anaknya. Wahai ayah, kenapa setiap hari engkau harus makan bersama orang-orang miskin? Kata Abdullah bin Umar, sungguh kaget aku mendengar dari mulutmu. Kata Abdullah bin Umar, kalau engkau tidak mau makan bersama mereka, aku tidak akan bicara lagi dengan Islam. Bagaimana para ulama salaf terdahulu, jemaah sekali, mereka sangat dekat dengan orang-orang miskin. Mereka sangat dekat dengan orang-orang yang berada di bawah taraf kehidupan yang lain. Karena Nabi SAW itu yang mencontohkan kepada mereka untuk dekat dengan orang-orang yang memiliki kekurangan. Ini juga yang menjadikan Abdullah bin Umar serta ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma itu benar-benar memuliakan orang-orang yang miskin serta membutuhkan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, semoga Allah memberikan keburukan atau melaknat. Laha di sini maknanya adalah laknat. Sebuah kaum yang membenci budak-budak mereka untuk tidak makan bersama mereka. Maka Sofwan ibnu Umayyah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu sedikit menyangkal. Wahai Umar, sungguhnya Amirul Mukminin, demi Allah kami tidak benci makan bersama mereka. Kami sebenarnya mau, akan tapi kami saat ini memiliki kekurangan dalam harta kami. Kalau seandainya kami memiliki makanan yang baik, tentu kami akan makan bersama mereka. Kata para ulama dari sini bisa kita ambil pelajaran, kalau seandainya ternyata makanan itu sedikit yang dimiliki oleh majikan, maka tidak harus sang majikan makan bersama budak. Dia berikan sekedarnya saja untuk sang budak, tidak perlu makan bersama budak tersebut. Sebagaimana kata Sofwan ibnu Umayyah. Dan doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bagi mereka yang memiliki kecukupan makanan, majikannya akan tapi sang majikan tidak memberikan makanan kepada kamu. Ditambah lagi gengsi kalau makan bersama itu maksud doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara para sahabat Rasulullah SAW ada juga yang memiliki kekurangan dalam harta, walaupun saat itu Umar bin Khattab sudah banyak menguasai beberapa wilayah, yang menjadikan mereka ketika memiliki budak tidak mampu memberikan makanan seperti yang mereka makan. Berarti di sini masih ada di antara para sahabat yang berada dalam taraf tidak mendapatkan kemewahan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bab selanjutnya, bab idza nasaha al-'abdu li sayyidihi. Bab jika seorang budak memberikan nasihat atau memberikan masukan kepada majikannya.
qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marratayn. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ismail. Ini Ismail lebih dikenal dengan Ismail ibnu Ulayyah, seorang yang thiqah, telah menceritakan kepadaku Malik, yaitu Malik bin Anas, seorang imam dari Nafi'. Nafi' adalah Maula Ibnu Umar, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Jadi Nafi ini seorang budak, tadinya kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar dan belajar kepada majikannya Abdullah bin Umar hingga menjadi seorang ulama. Yang banyak sekali para perawi hadis ingin mengambil hadis dari siapa? Nah, tapi Nafi dikenal jemaah sekalian termasuk orang yang keras, pelit memberikan hadis. Tapi Al-Imam Malik dengan kesabarannya, kesabaran siapa? Al-Imam Malik mampu meriwayatkan banyak sekali dari Nafi. Di antara yang disebutkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala jemaah sekalian, itu ketika Nafi tidak mau memberikan hadis, maka Al-Imam Malik memberikan hadiah kepada Nafi agar Nafi memberikan hadis kepada siapa? Kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala untuk mendapatkan hadis dari Nafi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang budak, idza nasaha li sayyidihi, jika dia, maksudnya di sini nasaha bukan memberikan nasihat, tapi di sini maknanya adalah benar-benar melayani majikannya. Wa ahsana ibadata rabbih, kemudian dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik, tetap dia melaksanakan salat, tetap dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kata Nabi SAW, lahu ajruhu marratain, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kata Syekh Razak hafizallahu taala, makna nasaha di sini ay qama biwajibin nasiha wa qama bihaqqihi wa faradihi nahwa sayyidihi ma lahu min al-ajr. Kata Syekh Razak, maksudnya nasaha di sini bukan memberikan nasihat, tapi makna di sini nasaha maknanya lebih luas, yaitu dia benar-benar melayani apa yang diperintahkan untuknya dari sang majikan. Semua yang diperintahkan oleh majikannya dia lakukan karena pelayanannya terhadap majikannya. Ditambah lagi dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, menjaga puasanya. Maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala 2 kali lipat. Dan kata Syekh Razak, makna ahsana ibadat rabbih, dia benar-benar menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Itu maknanya adalah dengan menjalankan 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu apa? Ikhlas dan mutabah. Agar ibadah seseorang diterima, dia harus ikhlas dan juga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Maka budak ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, lahu ajra. Kenapa dia mendapatkan pahala 2 kali lipat, jamaah sekalian? Karena dia bisa menjalankan 2 kewajiban secara langsung, melayani tuannya, majikannya, dan juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari seluruh alam semesta. Maka setiap ibadah yang dilakukan oleh budak tersebut, dia pahalanya 2 kali lipat dibandingkan seorang yang merdeka. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Islam memuliakan dan memberikan ganjaran bagi sang budak karena dia menjalankan 2 kewajiban yang tidak dilakukan oleh orang yang merdeka. Yang pertama adalah melayani majikannya, dan yang kedua dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuliakan budak ini dengan memberikan pahala 2 kali lipat dibandingkan apa yang dilakukan oleh majikannya atau orang yang merdeka. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa budak ketika melayani majikan dengan pelayanan yang sangat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Nah, hadis yang selanjutnya qala rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana al-Muharibi qala hadatsana Shalih bin Hayy qala rajulun li'amil Sya'bi ya Aba Amr idza natahaddatsu indana anna ar-rajula idza ataqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karrakibi badanatahu faqala Amir haddatsani Abu Burdah an abihi qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajran rajulun ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahu ajran wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu amatun yata'aha fa'adabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma 'ataqaha fatazawwajaha falahu ajran. Qala 'Amir a'tainakaha bighairi syai' wa qad kana yarkabu fi ma dunaha ila al-Madinah. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibnu Salam, ini Al-Bikandi, Muhammad ibn Salam Al-Bikandi telah menceritakan kepada kami Al-Muharibi, kemudian dari Shalih ibnu Hayy. Saat itu ada seorang datang kepada Amir, ini Amir ibn Syarahbil Sya'bi. Beliau adalah salah seorang ulama yang terkenal, memiliki hafalan yang sangat kuat, padahal beliau adalah orang yang buta. Imam Sya'bi ini adalah orang yang buta. Kemudian di majlisnya ada seorang yang mengatakan bahwasanya ketika seorang memerdekakan budak perempuannya kemudian menikahinya, maka seperti seseorang yang menaiki binatang kendaraannya, menaiki untanya. Faqala Amir, maka Imam Sya'bi ini berusaha membetulkan paradigma tentang perkataan tersebut. Telah menceritakan kepadaku Abu Burdah an abihi, dari ayahnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang ketika melakukan ibadah maka pahalanya
itu dinilai 2 kali lipat. Yang pertama, seorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Kemudian ketika Nabi SAW datang, dia juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan 2 pahala. Contohnya siapa? Adi bin Hatim. Beliau dahulu adalah seorang Yahudi, kemudian masuk ke dalam Islam. Dan juga siapa? Salman Al-Farisi, yang dahulu agamanya Nasrani, kemudian ketika Nabi SAW datang masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, seorang hamba sahaya ketika dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya kepada majikannya. Dan yang ketiga, ada seseorang yang memiliki budak perempuan, kemudian dia gauli, dan juga budak perempuan tersebut dia bina, dia didik budak tersebut, dia ajarkan agama, dia benar-benar didik dengan ajaran yang baik. Kemudian dia bebaskan budak tersebut, budak perempuan tersebut, dan dia nikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala juga. Ini menepis anggapan bahwasanya siapa yang memiliki budak perempuan kemudian dia merdekakan dan juga dia nikahi, katanya seperti seorang yang menaiki binatang tunggangan. Kata Nabi SAW, tidak, justru itu merupakan sebuah kemuliaan. Seorang yang memiliki budak perempuan, dia didik, kemudian dia bebaskan dan dia nikahi. Ini merupakan sebuah kemuliaan. Tapi sekarang sudah tidak ada ya jemaah. Sampai sekarang tidak ada yang namanya perbudakan. Nah, kalau seseorang memiliki budak perempuan, maka dia boleh memiliki lebih dari 4. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat, sebagaimana juga dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, artinya, dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali mereka menyetubuhi siapa? Istri-istrinya dan juga budak-budak. Berarti di sini dibolehkan untuk menyetubuhi budak. Dan para ulama mengatakan boleh seseorang memiliki budak perempuan lebih dari 4. Boleh 10, boleh 20, boleh 100, selama dia memiliki uang untuk membeli budak. Kalau memiliki budak tidak ada batasnya, tapi kalau istri hanya batas berapa? 4. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran 2 kali lipat bagi 3 golongan yang tadi disebutkan. Seorang yang tadinya beragama Nasrani atau Yahudi, kemudian datang kepadanya Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman kepada Nabi SAW, dia mendapatkan 2 pahala. Dan Allah Ta'ala alam ini hanya khusus di zaman Nabi Muhammad SAW, karena saat itu Nabi SAW belum datang. Dan sebagai ujian, ketika Nabi SAW datang, apakah dia mengikuti
apa yang diperintahkan di dalam kitab yang telah dia baca dari Injil dan juga Taurat. Mau nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau beriman, maka dia mendapatkan 2 hal. Dan yang kedua, golongan budak yang mampu menjalankan 2 kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kepada majikannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mampu mendidik budak perempuannya, kemudian dia bebaskan dan setelahnya dia nikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala mendidik budaknya, memerdekakan budaknya, kemudian pahala dia menikahi budak tersebut. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Samah an Buraidah bin Abdullah Nabi Burdah Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbi wa yuaddi ila sayyidihi alladhi furid at-ta'atu wan nasiha lahu ajran. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Ala dari Abu Samah dari Buraid bin Abdullah dari ayahnya Abi Burdah dari kakeknya Nabi Musa radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, seorang budak yang bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melayani majikannya dari apa yang telah diperintahkan dengan mentaati serta menjalankan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Begitu juga hadis yang selanjutnya, qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah qala sami'tu Abu Burdah dari hadits an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku lahu ajran idza adda haqqallahi fi ibadatihi aw qala fi husni ibadatihi wa haqqa malikihi alladhi yamlikuhu. Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa seorang budak dia akan mendapatkan 2 pahala ketika dia menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dari yang wajib, dan juga ketika dia menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh majikannya. Dan semua hadis yang kita baca di dalam bab ini semuanya adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab sahihnya. Kemudian bab yang selanjutnya, babul abdu ra'in, bab seorang budak itu juga bertanggung jawab, dia memiliki tanggung jawab. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa 'abdu ar-rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ismail dari Al-Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seluruh dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang dia pimpin. Jadi kepemimpinan tidak hanya di dalam masalah negara, tapi pada setiap diri memiliki tanggung jawab. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, pemimpin untuk manusia, maksudnya penguasa di sebuah negara, maka dia akan bertanggung jawab dari apa yang dia pimpin orang-orang yang di bawah. Makanya berat jemaah sekalian seorang yang menjadi pemimpin. Kalau yang dia pimpin 100 juta, maka Allah akan bertanyakan 100 juta
orang yang dia pimpin. Makanya gak main-main jemaah sekalian. Seorang pemimpin, apalagi dia memimpin sebuah negara. Masuk juga di sini wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab, misalnya gubernur ya. Misalnya wali kota. Maka akan dipertanggungjawabkan wilayah yang dia pimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyyati, maka orang-orang yang menjadi pemimpin tersebut akan dipertanyakan kepemimpinannya. Nanti kapan? Di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW tidak membolehkan Abu Dzar untuk menjadi pemimpin, karena beliau takut Abu Dzar ini kepemimpinannya kurang apik dan nanti akan dipertanyakan tanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Ini juga yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ketakutan jemaah sekalian, kalau seandainya ada seekor unta yang terjatuh di salah satu sungai di Irak sana. Bayangkan Umar bin Khattab, beliau takut kalau seandainya dipertanyakan tentang hewan. Tentang apa? Hewan. Apalagi manusia. Anu semua akan dipertanggungjawabkan. Berat jadi pemimpin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ra'in ala ahli baitihi, begitu juga seorang laki-laki, dia adalah pemimpin dari keluarganya. Maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dia akan ditanya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya apakah dia sudah benar-benar memimpin keluarga, sudah bertanggung jawab. Tentu tanggung jawab di sini tidak hanya dalam masalah apa jemaah, dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah tempat tinggal. Ada yang lebih utama, yaitu apa? Pendidikan tentang agama. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara, jagalah dirimu dan keluargamu dari fitnah. Terkadang sang ayah lebih peduli tentang masalah dunia daripada masalah akhirat istri dan anak-anak. Padahal itu juga akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka seorang pemimpin dalam sebuah keluarga harus bertanggung jawab. Istri dan anak-anaknya sebagai orang-orang yang menjadi bawahan atau menjadi tanggung jawab dari sang ayah atau sang suami, maka dia akan diminta kepemimpinannya, bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi, dan budak juga itu adalah seorang yang menjaga harta dari majikannya, maka dia akan dipertanyakan juga. Budak juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta tuannya, dan dia akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Maka kemudian Nabi SAW mengulang lagi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dipertanyakan atas kepemimpinannya nanti di hari kiamat. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullah taala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukair an Abihi an Abdullah bin Sa'ad maula Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul al-'abdu idza ta'a sayyidahu faqad ata'a Allah fa idza 'asa sayyidahu faqad asallah. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan
dari gurunya Ahmad bin Isa, dari Abdullah bin Wahab, dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Abdullah bin Sa'ad maula Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, seorang budak ketika dia mentaati majikannya maka dia sungguh telah mentaati Allah. Dan siapa dari budak yang tidak mau taat bermaksiat kepada majikannya maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dari hadis ini, dari asar ini menunjukkan bahwasanya budak akan mendapatkan dosa ketika dia tidak mau mentaati atau menjalankan perintah dari majikannya, seperti dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun asar ini adalah asar yang dhaif ya, karena ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tapi maknanya sahih. Maknanya sahih karena seorang budak wajib mentaati melayani majikannya. Wajib mentaati majikannya. Makanya dalam hadis yang lain, al-abdul abik la tuqbal salatuhu. Kata Nabi SAW, seorang budak yang kabur dari tuannya, kabur dari rumah majikannya, itu salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Kemudian ada 3 bab lagi, anak ringkasnya mas sekalian. Bab man ahabba an yakuna 'abdan. Qala rahimahullah ta'ala hadatsani Ismail qala hadatsani Sulaiman bin Bilal an Yunus an Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu muslim idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi law ajran walladhi nafsu Abi Hurairah bi yadihi laula al-jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ismail sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'abdul muslim, seorang budak yang muslim ketika dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada majikannya maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, kemudian haji dan juga berbakti kepada ibuku, maka aku lebih suka menjadi seorang budak. Karena Abu Hurairah tahu keutamaan budak adalah ketika dia melaksanakan kewajibannya maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari paha. Maka Abu Hurairah ingin kalau saja dia jadi seorang budak. Ini menunjukkan keutamaan seorang ketika dia menjadi budak yang mampu menjalankan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada majikan. Dari atas ini juga kita bisa ambil pelajaran di antara kekurangan seorang budak adalah dia tidak bisa berjihad karena dia harus melayani siapa? Majikan. Kemudian juga dia tidak bisa haji kecuali sang majikan membolehkan untuk berhaji. Karena kewajiban utamanya budak adalah kewajiban tentang masalah yang sangat wajib bagi dirinya, yaitu sholat dan puasa. Namun sisanya adalah melayani siapa? Melayani majikannya. Kalau ingin jihad dan haji harus izin siapa? Majikannya. Kalau enggak dia tidak diperbolehkan. Bab yang selanjutnya, bab la yaqulu 'abdi qala rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsani Ibnu Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum 'abdi amati kullukum 'abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah wal yaqul gulami jariyati wa fataya wa fatati. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan tentang bab tidaklah patut seseorang mengatakan kepada budaknya dia adalah hambaku
Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Ubaidillah, dari Ibnu Abi Hazim, dari Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, tidaklah boleh seorang mengatakan kepada budaknya hambaku, ini abdi maksudnya untuk laki-laki, amati untuk budak perempuan ya, panggilan hambaku untuk budak perempuan. Kullukum abidullah, semua dari kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kata Nabi SAW, hendaklah menggunakan kalimat yang lain, yaitu gulami atau jariyati atau fataya wa fatati. Ini maknanya sebenarnya sama ya. Maknanya sebenarnya sama, tapi dalam konteksnya kalau menggunakan lafaz abdun itu sama seperti seseorang itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disematkan kepada seluruh manusia. Makanya Nabi SAW mengganti lafaz agar tidak bersanding dengan lafaz ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan panggilan hamba, maka gunakan dengan gulami, jariyati, atau fataya wa fatati. Itu yang diberikan pengganti panggilannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang terakhir dalam masalah budak, satu lagi jamaah. Dan insyaallah kita akan selesaikan pembahasan tentang budak. Qala rahimahullah taala, bab hal yaqulu sayyidi, bab apakah seorang budak boleh memanggil tuannya sayyidi, wahai tuanku. Qala rahimahullah taala, hadatsana Hajar bin Khalifah, hadatsana Muhammad bin Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukuna wa rabbu Allahu azza wa jalla. Nah, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Hajar bin Minhal sampai kepada Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekalian dari kalian, salah satu dari kalian memanggil budaknya abdi wa amati. Akan tapi hendaknya begitu juga sang budak memanggil tuannya dengan sebutan Rabbi wa Rabbati. Wal yaqul, hendaknya menggunakan kata yang lain, fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati. Karena semua dari kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb, Tuhan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, qala rahimahullah taala, hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr al-Fadl qala hadatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah an Tarif qala qala abi intalaqtu fi wafdi bani Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidu Allah qalu wa afdaluna fadlan wa a'damuna tawla qala faqala qulu bi qawlikum wa la yastajirannakum syaitan. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari gurunya Musaddad, dari Bishr ibn al-Fadl, dari Abu Maslamah, dari Abu Nadrah, dari Mutarrif Ibn Abdullah bin Sikhir, dari bapaknya, bahwa suatu hari aku berangkat bersama utusan dari Bani Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW, anta sayyiduna, ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami, sayyid, yang menunjukkan tentang kemuliaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW melarang kalau seandainya mereka memanggil Nabi SAW dengan panggilan sayyid, karena as-sayyid Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena sejatinya penguasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang mutlak, raja yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qalu afdaluna fadlan wa adawuna taulan. Engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling mulia di antara kami dan orang yang paling agung di antara kami ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, wahai kaum, qulu biqaulikum, berkatalah dengan perkataan yang tersebar di antara kalian. Wala yastajirannakum syaitan, dan janganlah sampai syaitan itu menjerumuskan kalian kepada kesesatan. Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita semua jangan berlebihan ketika memanggil seseorang. Nabi SAW saja tidak ingin apa yang dikatakan oleh kaum tersebut kepada Nabi SAW membuat mereka terlalu berlebihan. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang masalah tauhid. Apalagi syaitan pintar jamaah, pelan-pelan dari yang namanya panggilan, nanti lama-lama pengagungan yang berlebihan dan akhirnya menjadi sesembahan. Pelan-pelan syaitan dari mulai memanggil julukan, kemudian naik lagi pengagungan yang tidak semesti hingga akhirnya disembah. Makanya Nabi SAW dimulai dari panggilan saja Nabi SAW sudah memotong agar mereka tidak berlebihan. Dan apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi, bukan hanya pemanggilan, tapi apa? Sampai di titik mereka menjadikan Nabi SAW sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburannya Nabi SAW malah meminta ketika mendapatkan sebuah cobaan, mendapatkan sebuah musibah, yang dipanggil siapa? Nabi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad atau ya Rasulullah. Padahal Nabi SAW sudah meninggal. Begitu juga sholawat-sholawat yang isinya adalah kesyirikan. Nyatanya salawat Nabi yang di situ ada lafaz bahwasanya Nabi SAW mampu menjaga umat manusia dari apa? Dari musibah, mampu menyelamatkan manusia dari kesulitan. Itu semua adalah bentuk berlebihan yang tadinya hanya sebagai ucapan, kemudian syaitan membawa kepada kesyirikan. Maka hati-hati jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dengan bahasan yang terakhir dari bab perbudakan ini, yaitu bab hal yaqulu sayyidi, maka kita sudah menyelesaikan tentang bab perbudakan. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas bahasan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.